Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Robert Won, seorang pengacara berusia 32 tahun yang dia ini ditemukan meninggal di rumah temannya yang seorang pengacara juga. Ini adalah kasus unsolved, kasus yang belum terpecahkan karena kali aja kalian udah nonton sampai akhir. Tapi ini mana pelakunya? Belum ada. Tapi siapapun yang tahu tentang kasus ini udah bisa menduga pelakunya tuh siapa. Kemudian sepanjang video ini kita bakalan ngebahas keanehan-keanehan di kasusnya Robert. Robert Eric Won lahir di New York pada 1 Juni 1974. Dia adalah generasi keempat dari keturunan Cina Amerika dan dia dibesarkan di Brooklyn. Robert bersekolah di sekolah Katolik khusus laki-laki. Dia suka hal-hal berbau politik bahkan dari dirinya masih muda. Yang waktu dia berusia 15 tahun, dia bahkan jadi sukarelawan untuk kampanye Chuck Schumer. Beberapa tahun selanjutnya, dia kerja untuk Gubernur New York, Mario Cuomo. Robert kuliah di College of William and Mary, yang di sana dia kemudian gabung dengan klub rahasia kampus bernama The 13 Club. Klub itu terdiri dari beberapa siswa laki-laki, dan klub itu berdiri dengan tujuan untuk melakukan kebaikan secara anonim. Robert gabung grup tersebut bareng sama beberapa teman dekatnya, yang dua diantaranya adalah Joseph Price atau yang biasa dipanggil Joe dan Jason Torchinsky. Setelah lulus dari William and Mary, Robert kemudian lanjut ambil jurusan hukum di University of Pennsylvania. Robert dikenal sebagai sosok yang baik, menyenangkan, selalu kasih energi positif sama orang-orang di sekitarnya, tahu tentang apa yang dirinya mau untuk masa depannya, punya passion dan ambisi untuk itu, dan ini bikin orang-orang di sekitarnya juga kebagian energi positif dari dia. Dan Robert benar-benar menjaga hubungannya dengan teman-temannya, makanya biarpun mereka udah lulus dari bertahun-tahun lalu, mereka masih tetap temenan. Setelah lulus dari University of Pennsylvania, Robert jadi pengacara dan dia bekerja untuk Covington & Burling yang berlokasi di Washington DC. Di sana Robert diizinkan untuk melakukan pekerjaan pro bono dan dia banyak ambil kasus terkait orang-orang Cina Amerika kayak dirinya. Januari 2002, Robert ketemu sama Catherine Allen Yu atau yang biasa dipanggil Cathy. Catherine juga lulusan hukum dan saat itu dia bekerja untuk Asosiasi Pengacara Amerika. Setelah pertemuan pertama mereka itu, hubungan mereka makin berkembang. Bahkan waktu Robert tahu kalau Cathy punya lupus dan nggak bisa punya anak, dia sama sekali nggak mundur. Sampai akhirnya pada 7 Juni 2003 mereka berdua menikah. Setahun setelahnya, pada tahun 2004 mereka membeli sebuah townhouse di Oakton, Virginia. Tempat kerja mereka berdua sama-sama di DC, jadi tiap hari mereka bakalan pulang pergi kerja bareng naik metro train yang memakan waktu sekitar 30 menit. Akhir tahun 2006, Robert memutuskan untuk keluar dari Covington & Burling karena dia mau kerja untuk Radio Free Asia. Dan itu adalah perusahaan yang menyebarkan informasi juga berita untuk negara-negara Asia, terutama negara Asia Timur. Di Radio Free Asia, Robert bakalan menjabat sebagai penasehat umum. Dan meskipun gajinya di tempat lamanya lebih besar daripada tempat barunya, tapi Robert sama sekali nggak masalah dengan itu karena dia benar-benar suka di sana, itu emang apa yang dia mau, dan Kate juga nggak masalah sama sekali karena yang paling penting adalah Robert yang suka dan bahagia. Lokasi kantor Radio Free Asia juga ada di DC, jadi kayak nggak ada beda antara lokasi tempat kerja lama Robert dengan yang baru karena sama-sama di DC, dia tetap lakuin aktivitasnya kayak biasa. Kemudian pada saat itu, Robert ambil kelas malam untuk hukum komunikasi internasional. Makanya, waktu itu Robert cukup sibuk karena dia masih harus kerja, harus hadirin kelas malam, terus jarak antara rumah dengan lokasi tempat dia beraktivitas itu tuh lumayan jauh. Rabu 2 Agustus 2006, Robert sama Cathy memulai harinya kayak biasa. Mereka bangun pagi-pagi, siap-siap pergi kerja, mereka naik metro train untuk sampai di DC, dan pas mereka udah sampai di DC, mereka saling ciuman untuk ciuman kayak selamat tinggal, terus setelahnya mereka pergi ke masing-masing kantor mereka. Kemudian untuk Robert, hari itu bakalan lebih sibuk dari biasanya. Dia ada janji makan malam, harus hadirin seminar, harus hadirin kelas malamnya, harus selesaiin beberapa kerjaannya juga. Makanya pada tanggal 2 Agustus itu Robert pasti bakalan pulang telat. Dan menurut Robert, dibanding dia pulang telat banget untuk sampai rumah, kenapa dia nggak menginap aja di rumah temennya yang ada di DC. Jadi dari beberapa hari sebelumnya dia udah hubungin teman-temannya yang tinggal di sekitaran DC. Dia tanya sama mereka apa ada dari mereka yang bisa menampung atau biarin dirinya menginap di rumahnya pada malam itu. Dan orang yang pertama kali merespon sekaligus bilang kalau Robert boleh menginap di tempatnya adalah Joe Price, temennya dari dia kuliah di William and Mary. Kemudian pada saat itu, Robert sama Joe berencana untuk membangun bisnis bersama. Dan dengan Joe yang bilang kalau si Robert ini boleh menginap di rumahnya Joe, Robert sekalian mikir, ya udahlah sekalian kita juga ngomongin tentang bisnis yang bakalan kita bangun. Makanya, Robert kemudian memutuskan untuk tinggal di rumahnya Joe pada 2 Agustus malam.
Ngomongin tentang latar belakang Joe, dia tinggal di sebuah townhouse dengan 4 kamar tidur di Swan Street. Dia tinggal sama pacarnya, yaitu Victor Zaborski, seorang manajer pemasaran. Kemudian ada Dylan Ward, seorang terapis pijat, dan seorang cewek yang sewa basementnya Joe sekaligus temannya Victor, yaitu Sarah Morgan. Joe udah berhubungan sama Victor selama 10 tahun waktu itu. Beberapa sumber bahkan menyebut kalau mereka udah nikah dan saat itu mereka berencana untuk mengadopsi anak. Kemudian selain dengan Victor, Joe juga memiliki hubungan submisif dominan dengan Dylan selama 4 tahun. Dan Dylan adalah pihak dominannya. Dylan suka hal-hal berbau kekerasan, BDSM, sesuatu yang diikat-ikat, dicambuk, pakai borgol, dan hal-hal seperti itu. Dan aku nggak tahu apakah Victor juga memiliki hubungan seperti ini dengan Dylan atau enggak, tapi yang jelas Joe ada di tengah-tengah mereka berdua dan Victor tahu. Tempat yang mereka tinggali adalah sebuah townhouse 3 lantai atau kalau dihitung sama basement ada 4 lantai. Jadi basement dipakai Sarah, lantai pertama untuk dapur, ruang tamu, dan hal-hal umum lainnya. Kemudian lantai 2 ada kamarnya Dylan dan ruang kerja yang bisa dipakai jadi kamar tamu. Dan di kamar utama yang ada di lantai 3 ditempatin sama Victor dan Joe Price. Sama seperti Robert, Joe adalah seorang pengacara sukses yang ambisius. Dan kalau Robert lebih fokus untuk ambil kasus pro bono yang berhubungan sama orang-orang Cina Amerika, Joe lebih fokus untuk ambil kasus yang berkaitan dengan LGBT. Kemudian malam waktu Robert menginap di rumahnya Joe, Sarah nih nggak ada, dia ada di luar kota dan nginep di rumah temennya. Jadi pada saat itu dengan kesadaran penuh, Robert masuk ke dalam rumah yang dihuni sama 3 pria berorientasi seksual berbeda dengan dirinya. Kemudian sebelumnya, Robert nih udah sering keluar masuk rumahnya Joe, dia juga temenan sama Victor dan Dylan. Tapi memang pada malam itu adalah pertama kalinya dia menginap di rumahnya Joe. Dan karena kayak dia udah temenan sama mereka bertiga, jadi kan nggak ada masalah apapun, atau dia nggak mikir aneh-aneh untuk menginap di tempat mereka. Jam 9:30 malam, Robert hubungin Kathy, bilang kalau dia bakalan menginap di rumahnya Joe, dan di situ si Robert juga bilang I love you, selamat malam, dan hal-hal kayak gitu. Kemudian jam 10:24, Robert hubungin Joe, bilang kalau dirinya udah ada di taksi dan lagi menuju tempatnya Joe. Dan jarak antara kantornya Robert dengan rumahnya Joe tuh bener-bener deket banget. Kayak cuma 5-8 menit perjalanan. Dan di jam 10:30 malam, Robert udah sampai rumahnya Joe. Waktu itu semuanya kayak bakalan gak ada apa-apa, kayak itu bakalan jadi malam yang biasa-biasa aja. Tapi 90 menit setelah Robert sampai rumahnya Joe, Victor telepon 911 di jam 11:49 dengan bilang kalau seseorang udah masuk ke rumahnya dan tusuk Robert. Terus di sini aku cuma bakalan tampilin beberapa cuplikan dari obrolannya Victor dengan petugas 911. Kalau kalian mau dengerin secara fullnya, aku udah cantumin linknya di deskripsi box di bawah. What's wrong, ma'am? We had someone that was in our house, evidently, and they stabbed somebody. They stabbed in the heart. In the heart? Yes. Okay. Is the ambulance, please? We really need the ambulance. Okay, they in route. They in route now, ma'am. Go to the door. They should be pulling up any moment, okay? Here they are. Here they are. They're there. I'm going downstairs. Okay. I'll stand in line with you till you open the door for the paramedics, okay? Help us. We have someone who was stabbed. They're on our second floor. Jam 11:54 malam IMT sampai rumahnya Joe, dan Victor adalah orang yang membukakan mereka pintu. Waktu Victor bukain mereka pintu, Victor nih langsung nangis, dia langsung histeris, dan dia kemudian nunjuk lantai 2 sambil bilang lantai 2. Kemudian pada saat itu, satu yang petugas IMT lihat, dan itu tuh benar-benar aneh banget di mereka. Jadi Victor bukain mereka pintu dalam keadaan yang dia nih kayak seolah-olah baru aja selesai mandi. Dia bahkan pakai jubah mandi warna putih. Tapi mengabaikan keanehan itu, pihak medis langsung pergi ke lantai 2 karena yang paling penting pada saat itu adalah gimana keadaannya Robert. Waktu EMT udah ada di lantai 2, mereka nih papasan sama Dylan yang baru aja keluar dari kamar, dan nantinya mereka tahu kalau Robert ada di kamar tersebut. Dan Dylan juga berpenampilan kayak orang yang baru aja selesai mandi, dia bahkan cuma pakai anduk yang dililitin di pinggangnya. Pihak medis kemudian tanya sama Dylan, korbannya ada di mana? Dan Dylan nih nggak ngejawab, dia cuma sekedar nunjuk kamar tempat Robert berada, dan setelahnya dia langsung masuk ke kamarnya, terus dia tutup pintunya. Dan dia benar-benar lakuin semua hal itu dengan tenang-tenang aja. Dia jalan dengan tenangnya, seolah-olah di dalam rumah itu nggak ada siapapun yang terluka. Padahal orang normal bakalan tunjukin langsung ke para medis di mana lokasi korban berada. Tapi Dylan dia cuma sekedar nunjuk, terus langsung masuk ke kamarnya dan tutup pintu.
Lagi-lagi para medis mengabaikan semua keanehan itu dan mereka langsung pergi ke kamar yang ditempatin sama Robert. Dan waktu mereka masuk ke kamar tersebut, mereka udah ngeliat Robert yang ada di atas ranjangnya dan di sampingnya duduk Joe. Lagi-lagi di situ Joe berpenampilan kayak orang yang baru aja selesai mandi, dia bahkan cuma pakai celana dalam. Kemudian karena Joe adalah satu-satunya orang yang ada di sana, dia ditanya dong tentang apa yang sebenarnya terjadi dan Joe bilang kalau dirinya denger jeritan. Setelahnya dia minggir dan biarin para medis untuk memeriksa keadaan Robert. Kemudian Joe kan mau pergi dari kamar tersebut dan sebelum pergi dia bilang sama para medis kalau pisau yang menusuk tubuhnya Robert ada di meja samping ranjang. Waktu para medis ngelihat itu pisau, lagi-lagi mereka ngelihat sesuatu yang aneh karena iya di pisau tersebut emang ada darah tapi lebih kayak seseorang berusaha mengoleskan darah ke pisau tersebut. Nggak mau terlalu terpaku sama keanehan-keanehan di TKP, pihak medis langsung cek keadaan Robert. Waktu ditemukan Robert ada di atas pulaut sofa, dia berbaring dalam keadaan telentang, kepalanya pakai bantal, tangan Robert ada di sisi tubuhnya, dia pakai t-shirt dan celana dalam, yang nantinya Katie mengkonfirmasi kalau waktu tidur suaminya memang berpakaian kayak gitu, jadi kayak nggak ada yang aneh sama apa yang Robert pakai waktu tidur di rumahnya Joe. Kemudian selama teleponan sama 911, Victor kan bilang kalau Robert ditusuk, dan dia menggambarkan seolah-olah banyak darah di sana, yang itu juga yang ada di pikiran para medis kalau TKP bakalan kacau, bakalan banyak darah di mana-mana. Tapi waktu mereka sampai, ada darah tapi nggak sebanyak yang mereka pikirkan. Di tempat tidur cuma ada 2 bercak kecil darah di bagian bantal sama selimut. Kemudian baju yang Robert pakai emang berlubang, kayak seolah-olah itu lubang karena tubuhnya ditusuk. Jadi pisau nembus bajunya Robert juga. Tapi darah cuma ada di pinggiran sobekan bajunya. Dan itu pun nggak banyak. Kemudian di lantai ada anduk yang Joe bilang adalah anduk yang dipakai untuk nutupin luka di tubuhnya Robert, kayak yang diinstruksiin sama 911 untuk menekan lukanya Robert pakai anduk bersih, dan kalau seandainya itu anduk udah penuh sama darah, mereka diminta untuk ganti sama anduk baru. Tapi waktu anduk tersebut dicek, iya ada darahnya, tapi cuma sekedar bercak-bercak darah. Kemudian keadaan kamar bersih, rapi, nggak kacau, nggak ada tanda-tanda perlawanan, ranjang tempat Robert tidur juga rapi, nggak ada lekukan lain di ranjang, bener-bener kayak seolah-olah Robert ditusuk di tempat lain, terus dia ditaruh di sana. Dan yang paling aneh, Robert berpenampilan yang dia nih kayak baru aja selesai mandi atau dimandiin. Para medis yang hari itu datang adalah para medis yang berpengalaman. Mereka udah ada di bidang itu selama 10-15 tahun. Dan gak ada satupun dari mereka yang pernah ngeliat TKP dalam keadaan yang seperti itu. Yang bener-bener bersih. Makanya disitu mereka langsung mikir kalau, oke, ini TKP udah pasti dirusak. Para medis kemudian langsung bawa Robert ke rumah sakit. Sementara Joe langsung hubungin Katie dan minta Katie untuk ke rumah sakit. Dan dia kemudian cerita tentang apa yang terjadi pada malam itu. Waktu keluarga Robert juga Katie datang ke rumah sakit, di situ dokter kemudian ketemu sama mereka dan bilang kalau Robert udah meninggal di jam 12 lewat 25 menit. Selama teleponan sama 911, Victor kan bilang kalau Robert ditusuk tepat di jantungnya. Dan waktu didengerin lagi rekaman panggilan antara Victor dengan petugas 911, di situ yang dengerin kayak, tau dari mana Victor kalau Robert ditusuk tepat di jantungnya? Victor nggak ada di sana loh waktu Robert ditusuk. Dia ada di sana setelah Robert ditusuk. Dan biasanya orang yang melaporkan hal-hal kayak gini bakalan bilang kalau si korban ditusuk. Atau kalau mau lebih spesifik, mereka bakalan bilang kalau si korban ditusuk di dadanya. Nggak ada satupun dari mereka bilang kalau si korban ditusuk di jantungnya. Dan dari hal ini mulai bermunculan teori tentang kenapa Victor bisa tahu kalau Robert ditusuk tepat di jantungnya. Yang pertama, Victor adalah penusuknya. Makanya dia tahu kalau tusukannya benar-benar mengarah langsung ke jantungnya Robert. Yang kedua, Victor menyaksikan kejadian penusukan itu. Makanya dia tahu kalau Robert ditusuk tepat di jantungnya. Dan yang ketiga, si pelaku kasih tahu Victor kalau dirinya menusuk Robert tepat di jantungnya. Para medis kemudian memberikan kesaksian tambahan tentang apa yang mereka lihat pada malam itu. Jadi dari rekaman panggilan suara antara Victor dengan petugas 911, kan kedengarannya setelah Victor dibukain mereka pintu, dia langsung nangis, dia langsung histeris. Tapi menurut kesaksian para medis, Victor justru lebih kayak dia nih berusaha untuk terlihat panik dan histeris. Kemudian di malam kematiannya Robert, Joe, Victor, sama Dylan kan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Tapi sebelumnya mereka bertiga nih didudukin di rumahnya Joe, didudukin bareng-bareng dan ditanya tentang kejadiannya tuh kayak apa. Dan ada 2 versi tentang keterangan mereka selama ada di rumahnya Joe. Aku nggak tahu yang mana yang benar, tapi aku bakalan informasiin dua-duanya. Kemudian kesamaan antara 2 versi ini, Joe adalah satu-satunya orang yang buka suara tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Jadi waktu teman-temannya mau ngomong, mau buka suara, Joe nih ngelirik ke arah mereka, ngelihat ke arah mereka dengan tatapan kayak seolah-olah diem, gak usah ngomong, biar aku aja yang ngomong. Makanya karena alasan itu, mereka bertiga kemudian dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi secara terpisah. Kemudian keterangan Joe selama di rumahnya,
Di versi pertama menyebut kalau malam itu Joe sama Victor ngedenger suara berisik atau suara yang aneh sebelum jam 11.49 menit. Mereka kemudian keluar dan udah menemukan Robert yang berdarah-darah di pintu belakang rumah. Mereka kemudian bawa Robert masuk dan Victor langsung telepon 911. Kemudian untuk versi kedua, keterangan yang Joe kasih selama di rumahnya juga keterangan yang dia dan 2 rekan lainnya kasih di kantor polisi itu tuh sama isinya. Jadi daripada aku kayak bikin double-double atau aku nanti jelasin 2 kali, aku bakalan satuin aja keterangan mereka selama di kantor polisi yang sama dengan keterangan Joe selama di rumahnya. Jadi malam itu, menurut keterangan mereka bertiga nih baru aja selesai makan malam. Terus Victor hari itu dia lebih sibuk dari hari-hari biasanya dan pas sampai rumah dia cuma pengen tidur aja, pengen udah ada di kasur aja. Jadi pas udah selesai makan malam dia langsung pergi ke kamarnya dan nonton Project Runway. Sementara Dylan sama Joe mereka masih bersih-bersih. Kemudian di jam 10:30 malam, Robert sampai rumahnya Joe. Mereka kemudian ngobrol-ngobrol sambil minum wine. Yang kemungkinan besar si Dylan dan si Joe yang minum wine, sementara Robert dia minum air. Kemudian pas mereka lagi asik-asiknya ngobrol, Joe ngeliat laba-laba di dapurnya. Menurut keterangan Dylan dan Joe sendiri, Joe kemudian usir laba-laba tersebut lewat pintu belakang rumah. Jadi di dapurnya Joe, itu tuh ada pintu yang langsung ngarah ke area belakang rumah, dan Joe mengusir laba-laba tersebut lewat pintu belakang tersebut. Yang setelahnya, Joe lupa untuk mengunci pintu belakang rumahnya. Mereka bertiga kemudian terus ngobrol sampai jam 11 malam. Yang di situ Robert kemudian bilang kalau aku capek banget hari ini, aku cuma pengen tidur dan kita bakalan ngobrol lagi besok. Disitulah Joe kemudian anterin Robert ke kamar yang bakalan dia tempatin yang ada di lantai 2. Jam 11 malam, semua orang di dalam rumahnya Joe udah ada di kamarnya masing-masing. Kemudian menurut keterangan Dylan, di jam 11 itu dia dengar suara shower. Jadi dia mikir, oh mungkin sebelum tidur Robert mau mandi dulu. Dan setelahnya Dylan minum obat tidur. Kemudian di kamarnya Victor sama Joe, Victor udah matiin TV dan dia udah siap-siap mau tidur waktu Joe masuk ke kamar mereka. Dan di situ Joe kemudian hidupin TV lagi dan Victor kemudian bilang kalau bisa nggak sih TV-nya dimatiin aja, aku ngantuk banget, aku mau tidur. Dan disitulah Joe kemudian matiin TV-nya dan mereka akhirnya tidur. Sebelum jam 11:45 malam, Joe sama Victor bilang kalau mereka dengar suara pintu yang kebuka dan tiap kali pintu rumahnya Joe kebuka atau ketutup bakalan keluarin suara kayak pip-pip. Dan itu yang mereka dengar. Dan waktu itu mereka nggak mikir yang aneh-aneh. Mereka cuma mikir, oh mungkin Sarah nggak jadi nginep di rumah temannya. Dia pulang malam itu. Tapi 10 menit kemudian, 10 menit setelah mereka dengar suara pintu yang kebuka, mereka mulai dengar suara rintihan yang tertahan, suara jeritan yang ketahan. Dan karena takut ada apa-apa, mereka kemudian keluar, mereka turun ke bawah, dan mereka udah lihat pintu kamarnya Robert yang kebuka. Waktu mereka masuk, disitulah mereka udah ngelihat Robert yang berdarah-darah di atas ranjangnya. Joe kemudian ambil pisau yang ada di atas tubuhnya Robert dan dia taruh di meja samping ranjang. Dia kemudian kayak ngangkat bajunya Robert untuk lihat seberapa banyak lukanya atau seberapa parah, dan di situ dia udah ngelihat perutnya Robert yang penuh sama darah. Tapi kayak yang kita tahu, waktu EMT sampai, waktu para medis ngelihat keadaannya Robert, nggak ada darah di tubuhnya, hampir nggak ada darah. Dan disitulah Joe kemudian suruh Victor untuk buru-buru telepon 911. Di momen-momen itulah Dylan kemudian bangun dan dia keluar dan dia ngelihat gimana histerisnya Victor yang mondar-mandir dan Victor yang ketakutan karena dia pikir si penyusup atau siapapun itu yang udah nyusup Robert masih ada di dalam rumah mereka. Dan mereka bertiga yakin banget sama cerita ini. Mereka bilang kalau penyusup yang udah lakuin itu sama Robert dan dia masuk lewat pintu belakang rumah yang kebetulan pada malam itu nggak kekunci. Mereka sama sekali nggak keluar dari cerita ini. Mereka bertiga kasih kesaksian yang sama. Bahkan waktu polisi berusaha untuk mengecoh mereka dengan bilang, kok kesaksianmu beda sendiri? Kesaksian 2 orang lainnya tuh begini loh, kok punyamu beda sendiri? Tapi nggak, tetap mereka bertahan dengan kesaksian mereka, dengan cerita mereka kalau malam itu penyusup datang ke rumah mereka, masuk lewat pintu belakang, naik ke atas, tusuk Robert, dan setelahnya pergi begitu aja. Dan ini menurutku aja, Joe adalah seorang pengacara, dia tahu gimana proses interogasi berlangsung, dia tahu apa-apa aja yang bakalan polisi omongin ke orang yang mereka interogasi, sampai akhirnya orang tersebut ngomong sesuatu yang mereka mau, atau keluar dari cerita awal mereka. Mungkin Joe udah peringatin hal ini ke 2 orang teman lainnya, makanya mereka dengan keras atau mereka tetap bertahan dengan cerita mereka dari awal kalau pelakunya adalah penyusup yang masuk lewat pintu belakang. Mungkin. Kemudian selama waktu itu mereka bertiga selalu bilang sama polisi kalau mereka adalah gay, sementara Robert adalah straight. Yang itu seolah-olah mereka kayak mau bilang kalau nggak mungkin terjadi apapun di antara mereka berempat. Iya, nggak mungkin terjadi apapun di antara kalian berempat atas dasar suka sama suka.
Siapa yang bisa menjamin kalau kalian bertiga nggak tertarik sama Robert? Entah untuk senang-senang, entah untuk iseng, entah untuk apapun. Robert jelas-jelas nggak mungkin tertarik sama kalian bertiga, tapi kalian bertiga ada kemungkinan tertarik sama Robert, entah untuk alasan apa. Terus tambahan untuk keterangan Joe, dia bilang sama polisi kalau mungkin polisi bakalan menemukan sidik jarinya di pisau yang dia bilang adalah senjata pembunuhan, yang dia bilang adalah senjata yang digunakan untuk menusuk Robert. Dan di situ, Joe juga bilang kalau kalian nggak bakalan menemukan sidik jari si pelaku karena dia pakai sarung tangan. Dan tahu dari mana Joe kalau si pelaku pakai sarung tangan? Bukannya waktu dia turun dan menemukan tubuhnya Robert, si pelaku udah nggak ada. Dia juga nggak ada di sana waktu Robert ditusuk. Jadi tahu dari mana dia kalau si pelaku pakai sarung tangan? Interogasi mereka bertiga berlangsung selama berjam-jam. Joe selama 6 jam, Victor selama 8 jam, dan Dylan hampir 12 jam. Kemudian selama proses interogasi tersebut, Joe menunjukkan sikap sombong, agresif, nggak peduli, egois. Padahal yang meninggal itu adalah temennya dari dia kuliah loh. Kok bisa coba dia bersikap kayak gitu? Sementara Victor, awalnya dia nangis, tapi lama-lama dia jadi pasif dan dia kayak nggak ada keinginan untuk membantu proses penyelidikan. Sementara Dylan, dia bersikap kayak, ya udah, aku udah kasih tahu kalian keterangan tentang apa yang terjadi pada malam itu, jadi ya udah, kalian percaya atau enggak, ya udahlah terserah, pokoknya aku udah kasih tahu. Dia bersikap kayak gitu. Kemudian pada malam itu, DNA mereka diambil untuk diperiksa. Selanjutnya, pada waktu Robert ditusuk, Victor kan lagi bareng sama Joe, sementara Dylan ada di kamarnya sendirian. Nggak ada siapapun yang bisa membuktikan atau kasih alibi kalau pada saat itu Dylan emang ada di kamarnya dan nggak ada hubungan apapun dengan penusukannya Robert. Makanya Dylan kemudian dites poligraf. Dan waktu itu Dylan dikasih 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kamu bunuh Robert? Dan pertanyaan kedua, apa kamu tahu siapa yang udah bunuh Robert? Yang untuk kedua pertanyaan itu, jawaban Dylan meragukan. Jadi dia kemudian gagal di tes poligraf. Tapi kayak yang kita tahu, tes poligraf nggak bisa dibawa ke pengadilan, itu tes nggak bisa dijadikan bukti apapun. Tapi hal itu udah cukup buat polisi yakin kalau mereka bertiga pasti menyembunyikan sesuatu tentang apa yang terjadi pada malam itu, terutama Dylan. Kemudian setelah diperiksa selama berjam-jam, mereka bertiga kan akhirnya diizinkan untuk pulang. Dan Joe setelah dia diizinkan untuk pulang, dia justru balik lagi ke kantor polisi dengan bilang kalau aku tadi salah kasih pernyataan. Jadi, di pernyataan pertamanya Joe, dia bilang kalau pisau yang ada di tubuhnya Robert, waktu dia temukan, itu tuh dalam keadaan tidur gini. Kayak tidur gini. Dan di pernyataan keduanya, Robert kemudian bilang kalau sebenarnya pisau itu dia temukan dalam keadaan nancep atau berdiri. Atau iya, nancep di tubuhnya Robert. Barulah setelah itu dia ambil dan taruh di atas meja. Dan di situ polisi, kok bisa hal sepenting itu bisa kamu lupain? Kemudian selanjutnya polisi melakukan pemeriksaan di rumahnya Joe. Yang di situ mereka menemukan banyak banget keanehan yang nggak sesuai sama kesaksiannya Joe, Victor, dan Dylan. Hal pertama, mereka bertiga kan bilang kalau seseorang masuk ke dalam rumah mereka lewat pintu belakang yang malam itu kebetulan nggak kekunci, terus naik ke atas, tusuk Robert, dan setelahnya pergi. Tapi, apa alasannya? Apa maksudnya dia ngelakuin semua itu? Pencurian. Nggak ada satu barang pun di rumah Joe yang hilang. Bahkan di kamarnya Robert, itu tuh ada jam tangan, ada HP, ada 2 dompetnya Robert yang terisi penuh uang, dan semua hal itu masih lengkap. Terus kalau mau bilang si pelaku punya dendam pribadi sama Robert, jadi dia kayak ngikutin Robert, terus karena malam itu Robert menginap di rumahnya Joe, akhirnya dia melukai Robert di dalam rumahnya Joe. Tapi tetap aja jatuhnya tuh aneh. Yang pertama, tahu dari mana dia kalau Robert menempati kamar tersebut? Jadi pas baru naik ke lantai 2, itu tuh langsung samping-sampingan sama kamarnya Dylan. Dan kok bisa dia ngelewatin kamarnya Dylan yang pas ada di samping tangga lantai 2, terus dia langsung belok ke kamarnya Robert. Tahu dari mana dia kalau Robert ada di kamar tersebut? Atau kalau mau bilang si pelaku punya masalah sama orang yang tinggal di dalam rumah, entah Joe, entah Victor, entah Dylan, atau Sarah mungkin. Dan harusnya kalau dia emang punya masalah sama orang yang tinggal di dalam rumah, dia udah tahu kamar yang ditempatin sama orang yang bermasalah sama dia. Sementara Robert pada malam itu dia menempati kamar yang nggak pernah ditempatin sama siapapun sebelumnya. Coba, mau pakai alasan apapun tetap aneh karena nggak ketahuan motifnya tuh apa. Coba. Bukan pencurian, bukan seseorang yang mungkin punya dendam pribadi, entah sama Robert atau entah sama siapapun yang tinggal di dalam rumah. Nggak ada kemungkinan atau nggak ada motif apapun yang bisa ditemukan di situ. Kemudian hal kedua yang nggak sesuai dengan omongan mereka bertiga adalah, kan mereka bertiga bilang kalau si pelaku masuk lewat pintu belakang rumah yang nggak kekunci. Jadi si pelaku nih lompat pagar belakang rumahnya Joe yang tingginya mencapai 2 meter, terus kebetulan karena malam itu Joe lupa kunci pintu, jadi dia kayak dengan gampangnya masuk ke dalam rumahnya Joe. Anehnya adalah, waktu polisi melakukan pemeriksaan di area belakang rumahnya Joe, di situ tuh banyak banget sarang laba-laba
Jadi kalau seandainya ada orang di sana sebelumnya, itu sarang laba-laba harusnya ditemukan dalam keadaan hancur. Juga, area belakang rumah Joe penuh sama debu. Jadi kalau emang ada orang di sana sebelumnya, bakalan ada cetakan sepatu orang tersebut atau jejak apapun yang menandakan kalau emang ada seseorang di sana. Tapi sama sekali nggak ada apapun. Kemudian selama pemeriksaan itu polisi benar-benar menyisir semua area rumah Joe. Yang sayangnya mereka nggak menemukan apapun. Dan saat itulah polisi kemudian bawa anjing polisi yang udah terlatih untuk menemukan lokasi darah. Dan anjing tersebut mengendus 2 lokasi yang kemungkinan besar sebelumnya ada darah di situ. 2 lokasi tersebut, yang pertama adalah selokan belakang rumah Joe dan yang kedua adalah mesin pengering dekat kamar Dylan. Waktu selokan belakang dicek, penutup selokan dalam keadaan miring, jadi seolah-olah itu selokan baru aja dibuka, tapi terus ditutup lagi dalam keadaan buru-buru. Kemudian keadaan TKP kan bersih, bahkan baju Robert juga bersih. Dan dengan anjing polisi yang mengendus darah di mesin pengering, hal itu buat polisi yakin kalau pasti hal apapun yang ada darahnya Robert dicuci di mesin cuci dekat kamarnya Dylan. Karena nggak bisa ambil DNA dari selokan dengan cara biasa, karena kalau darah udah bercampur air bakalan sulit untuk dapetin hasil yang solid, polisi kemudian memutuskan untuk menggunakan cairan kimia khusus untuk mendapatkan bukti di sini. Tapi, waktu pemeriksaan dilakukan, entah gimana petugas terkait melakukan kesalahan. Jadi bukannya mereka mendapatkan hasil bukti atau sampel di TKP, mereka justru merusak semua sampel-sampel penting di TKP. Jadi kemudian nggak bisa disimpulkan apakah ada darahnya Robert di saluran pembuangan dan mesin pengering dekat kamar Dylan atau enggak. Pemeriksaan lain dengan anjing polisi, anjing tersebut menemukan ekstasi di kamar Dylan dan kamar ganti Joe sama Victor. Kemudian hasil pemeriksaan lain di dalam rumah, polisi menemukan banyak banget alat-alat BDSM di kamarnya Dylan. Ada cambuk, rantai, borgol, masker gas, alat-alat penyiksaan, kalung kulit, cincin dan tali untuk area pribadinya cowok, juga bahkan ada perangkat listrik yang memungkinkan seorang laki-laki mengeluarkan cairannya meskipun dalam keadaan nggak sadar. Selain itu, polisi juga menemukan buku-buku tentang BDSM, kenikmatan seksual yang berasal dari rasa sakit dan kekerasan. Yang di buku-buku itu ada beberapa bagian yang kayak ditandain, yang seolah-olah itu adalah bagian yang penting. Kemudian waktu polisi memeriksa HP, laptop, dan komputer di dalam rumah, polisi menemukan banyak foto-foto vulgar di perangkatnya Dylan sama Joe. Di laptopnya Dylan, polisi menemukan foto-foto waktu Dylan pakai barang-barang yang udah aku sebutin tadi, yang hampir semua barang-barang itu bener-bener Dylan pakai, nggak sekedar dia beli dan jadiin pajangan. Terus di laptopnya Joe, polisi menemukan kalau Joe punya akun di web BDSM, dan di profilnya Joe menjelaskan kalau dia suka hal-hal berbau penyiksaan, masokisme, perantuan budak, penghinaan selama berhubungan, disakitin selama berhubungan, dikurung, dikekang, dan hal-hal semacam itu. Kemudian karena saat itu nggak ada bukti fisik yang polisi temuin di rumah Joe, jadi mereka berharap kalau otopsi tubuh Robert bakalan kasih jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Robert dan siapa pelakunya. Selesai dengan pemeriksaan di rumah Joe, polisi kemudian mulai tanya-tanya sama tetangga-tetangganya Joe, apa ada dari mereka yang dengar sesuatu yang aneh pada malam 2 Agustus dari jam 11 sampai jam 11.49 malam. Dan tambahan informasi untuk townhouse-nya Joe. Jadi, itu townhouse berbagi tembok yang sama dengan tetangga samping mereka. Makanya nggak heran kalau tetangganya Joe bakalan dengar apa yang terjadi di dalam rumahnya Joe, dan Joe juga bakalan dengar apa yang terjadi di dalam townhouse tetangga-tetangganya. Dan itu tempat emang nggak kedap suara sama sekali. Bahkan Victor bilang kalau dirinya bakalan dengar siapapun yang jalan di dalam rumah meskipun dia ada di lantai 3. Juga siapapun yang naik tangga. Kemudian pasangan lansia yang tinggal pas di samping townhouse-nya Joe bersaksi kalau malam itu antara jam 11 sampai jam 11.30 mereka dengar suara orang yang histeris yang kemungkinan itu adalah suaranya Victor. Dan mereka benar-benar yakin dengan waktunya karena malam itu mereka nonton acara yang tayangnya dari jam 11 sampai jam 11.30. Dan kalau emang benar itu yang terjadi, kalau kemungkinan Victor menemukan tubuhnya Robert antara jam 11 sampai jam 11.30 yang dia kemudian teriak histeris, kenapa dia baru nelpon 911 di jam 11:49 menit? Hal ini kemudian buat polisi mengingat lagi tentang keterangan Victor sama Joe yang mereka bilang kalau mereka dengar suara pintu kebuka 10 menit sebelum akhirnya mereka menemukan tubuhnya Robert. Artinya si pelaku melakukan semua hal itu ke Robert dalam waktu kurang dari 10 menit. Dia tusuk Robert, bersihin tubuhnya Robert, bersihin TKP, cuci semua hal yang ada darahnya Robert. Gimana caranya dia ngelakuin itu dalam waktu kurang dari 10 menit, itu dia masih bisa kabur tanpa ketahuan. Dan hal paling aneh lagi, Victor sama Joe ada di lantai 3. Dan kenapa mereka bisa dengar suara pintu kebuka yang ada di lantai 1, sementara Dylan nggak dengar apapun? Gimana bisa mereka berdua dengar suara jeritan Robert yang tertahan, sementara Dylan yang satu lantai sama Robert nggak dengar apapun? Aneh kan?
Hasil otopsi Robert menyatakan kalau dia meninggal karena luka tusukan di bagian depan tubuhnya, dan cara kematiannya disimpulkan sebagai pembunuhan. Lebih rinci, hasil otopsi tubuh Robert adalah, yang pertama, Robert ditusuk sebanyak 3 kali di bagian depan tubuhnya, 2 di perut, dan 1 tepat di jantungnya. Ketiga tusukan ini identik, memiliki kedalaman juga bentuk diagonal yang sama, dan tusukan di tubuh Robert bahkan bisa dimasukin 3 jari. Jadi dengan luka kayak gitu, gimana bisa TKP dalam keadaan bersih? Dokter yang otopsi tubuh Robert bahkan bilang kayak, ini darahnya nih kemana? Gitu kan. Dan yang kedua, luka di tubuhnya Robert tuh bersih, sempurna, simetris, tanpa celah, yang itu nggak mungkin dialami sama seseorang yang ditusuk dalam keadaan sadar. Jadi biasanya, waktu seseorang dalam keadaan sadar, terus dia ditusuk sebagai bentuk pertahanan diri, ini tubuh kan bakalan menghindar. Dan waktu menghindar, biasanya pinggiran luka tuh bakalan kena bagian tajam pisau. Jadi bagian pinggirannya tuh nggak bakalan bersih, nggak bakalan lurus dan rapi. Kalau kalian pernah nonton drakor atau film-film luar yang tentang kedokteran, terus ada bagian si dokter melakukan operasi ke pasiennya, waktu mereka melakukan pembedahan, itu kan si dokter nyobek tubuh atau kulit pasiennya itu kan bener-bener rapi, lurus kan sobekannya. Nah, itu yang terjadi sama lukanya Robert, dan itu nggak mungkin dimiliki sama seseorang yang ditusuk dalam keadaan sadar. Kemudian yang ketiga, tusukan di tubuhnya Robert nggak langsung berakibat fatal, jadi selama beberapa waktu dia masih hidup. Kemudian yang keempat, nggak ada bekas luka kayak pertahanan diri, nggak ada bekas kayak abis diikat atau abis dipegang yang kenceng, itu tuh nggak ada. Kemudian yang kelima, ditemukan bekas tusukan jarum yang jumlahnya lumayan di tubuhnya Robert. Ada beberapa di lehernya, kemudian ada 3 di tengah dadanya, ada 1 di punggung tangan kiri dan 2 di kaki kanannya. Karena ada kemungkinan kalau Robert disuntik, dibius, sampai akhirnya dia berakhir seperti itu, dilakukan pemeriksaan di tubuhnya Robert. Apakah ada obat-obatan tertentu di dalam tubuhnya yang hasilnya nggak ada obat-obatan apapun di dalam tubuhnya Robert. Kemudian yang keenam, pembuluh kapiler di mata kanan dan kelopak kiri Robert pecah. Hal yang biasanya terjadi sama seseorang yang berusaha keras untuk bernafas. Ciri-ciri yang biasanya dimiliki sama seseorang yang mengalami mati lemas, entah karena dicekik atau wajahnya dibekap. Kemudian yang ketujuh, terjadinya asfiksia, yaitu masalah pada sistem pernafasan yang diakibatkan sama kurangnya oksigen dalam tubuh. Dan yang terakhir, ditemukan air mani di tubuhnya Robert, termasuk di lubang belakang dan rektumnya. Waktu polisi dengar hal ini, mereka kayak, oke, kita bakalan tahu siapa pelakunya, kita bakalan menangkap orang tersebut. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata cairan tersebut adalah milik Robert sendiri. Kaget nggak? Kok bisa gitu kan? Dan polisi di situ bener-bener bingung. Kayak, kok bisa? Kok bisa gitu kan? Dan polisi kemudian memeriksa apakah ada kemungkinan aktivitas seksual atau pemaksaan aktivitas seksual ke Robert. Dan hasilnya nggak ada. Jadi mereka nih kayak bener-bener buntu banget. Mereka udah bingung mau pergi ke jalan yang mana. Karena semuanya tuh udah di depan mata, tapi tiba-tiba dihancurin aja. Setelahnya polisi mulai gabungin semua hal yang ada di sekitarnya mereka, entah Joe, Dylan, Victor, bahkan Robert sendiri. Dan ternyata, meskipun hasil pemeriksaan menyatakan kalau nggak ada obat-obatan di dalam tubuhnya Robert, tapi ternyata ada 1 tes yang belum dilakukan ke Robert karena udah terlambat. Dan tes tersebut untuk mengetahui apakah di dalam tubuhnya Robert ada succinylcholine atau enggak. Dan succinylcholine adalah obat untuk melemahkan otot yang cara kerjanya tuh cepet, tapi hilangnya juga cepet. Dari hal-hal itu, dari hal-hal yang polisi gabungin, mereka kemudian berteori kalau Robert mungkin dia udah dibius sama sesuatu, entah sama succinylcholine atau enggak. Pokoknya dia udah dibius, yang itu dibuktikan dengan banyaknya bekas tusukan jarum di tubuhnya. Entah siapapun itu, entah mereka bertiga, entah salah satu dari mereka bertiga, atau entah 2 dari mereka bertiga, melakukan pelecehan ke Robert pakai toy. Yang hal ini didukung sama alat-alat yang ditemukan di kamarnya Dylan, termasuk perangkat listrik yang udah aku sebutkan gunanya tadi. Dan mungkin di tengah-tengah proses itu, Robert sadar, makanya dia kemudian berakhir seperti itu. Jadi teorinya tuh kayak gitu pada saat itu. Tapi tetap polisi ini nggak bisa tahu pelakunya tuh siapa. Apakah salah satu dari mereka bertiga, sementara 2 lainnya membantu? Apakah 2 dari mereka bertiga, sementara 1-nya membantu? Apakah 3-tiganya bertanggung jawab untuk semua hal itu? Polisi bener-bener nggak tahu, tapi yang mereka tahu dan mereka yakini, mereka bertiga, Joe, Dylan, dan Victor, pasti menyembunyikan sesuatu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Hal lain yang kemudian dikonfirmasi aneh adalah, pisau yang Joe bilang adalah senjata pembunuhan ternyata bukan senjata pembunuhan. Pisau itu memiliki panjang 5,5 inci, sementara kedalaman luka Robert konsisten, yaitu 4-5 inci. Yang kedua, Joe bilang kalau sidik jarinya bakalan ada di pisau yang dia bilang adalah senjata pembunuhan. Tapi
Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, nggak ada sidik jari Joe atau sidik jari siapapun di pisau tersebut. Kok bisa coba? Kalau emang Joe menyentuh pisau tersebut, kenapa sidik jarinya nggak ada? Kalau dia emang menyentuh pisau tersebut, terus sidik jarinya sekarang udah nggak ada, artinya seseorang menghapus sidik jari siapapun di pisau tersebut. Dan siapa yang udah ngapus sidik jari di pisau tersebut? Dan itu adalah pisau rumah Joe. Itu adalah pisau yang sebelumnya ada di dapur rumah Joe. Dan harusnya ada sidik jari banyak orang di pisau tersebut. Tapi kenapa pisau tersebut dalam keadaan bersih? Gak ada sidik jari siapapun di situ. Kemudian yang ketiga, kalau kalian ingat tentang anduk yang ditemukan di lantai kamar yang Robert tempati, anduk yang Joe bilang adalah anduk yang dia pakai untuk menekan lukanya Robert, kan di anduk tersebut ada bercak-bercak darah. Ternyata, bercak-bercak darah yang ada di handuk tersebut cocok dengan keadaan kalau seandainya anduk tersebut dibuat ngelap pisau yang Joe bilang adalah senjata pembunuhan. Kemudian waktu dilakukan pemeriksaan lebih jauh tentang hal ini, ditemukan serat anduk tersebut di pisau yang Joe bilang adalah senjata pembunuhan. Sementara, nggak ada sama sekali serat bajunya Robert di pisau tersebut. Kok bisa coba? Kemudian yang keempat, dikonfirmasi kalau pisau tersebut adalah pisau yang berasal dari rumahnya Joe. Dan itu benar-benar aneh banget. Karena kalau misalkan orang asing masuk ke dalam rumah seseorang dengan niatan buruk, apalagi itu orang cuma datang, masuk Robert, terus pergi, biasanya orang yang melakukan hal itu bawa senjatanya sendiri, bukan ambil senjata dari rumah korbannya. Kemudian yang kelima, selain hal-hal yang udah aku jelasin tadi tentang apa-apa aja yang polisi temuin di dalam kamarnya Dylan, sebenarnya mereka juga menemukan satu set pisau. Yang satu bagian pisau di dalam set tersebut ukuran, panjang, dan bentuknya cocok dengan lukanya Robert. Justru pisau itu yang cocok dengan lukanya Robert, bukan pisau yang Joe bilang adalah senjata pembunuhan. Tapi sayangnya, pisau yang cocok dengan lukanya Robert tersebut hilang dan sampai sekarang belum ditemukan. Jadi kecurigaan untuk mereka bertiga tuh banyak banget, tapi sama sekali nggak ada apapun yang bisa ngebuat mereka bertiga ditarik atau dituduh sebagai pelaku atas apa yang terjadi sama Robert. Jadi ya udah, mereka bertiga nggak ditahan, mereka bertiga nggak diselidiki lebih jauh ya karena hal ini. Karena polisi nggak punya apapun untuk menjerat mereka bertiga. Jumat 4 Agustus, Joe, Victor, sama Dylan ketemu sama Kathy dan mereka ngobrol selama 30 menit untuk ngomongin tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Dan sama omongan mereka ke Kathy dan ke polisi kalau pada malam itu seseorang masuk ke rumah mereka, terus tusuk Robert, dan setelahnya pergi. Begitu aja. Kemudian besoknya pada 5 Agustus, Kathy datengin kantor polisi. Dia ngobrol sama detektif, ditemenin sama Jason Torchinsky. Temannya Robert juga dari dia kuliah di William and Mary. Dan di situ, Jason bertindak sebagai pengacaranya Kathy. Setelah pertemuan antara Kathy dengan detektif, besoknya Joe telepon Jason untuk tanya apa aja yang Kathy omongin sama si detektif. Dan karena pada saat itu Jason bertindak sebagai pengacaranya Kathy, dia kemudian bilang sama Joe, kalau kamu mau tahu ya kamu tanya aja langsung sama Kathy, aku nggak bisa kasih tahu. Dan setelahnya telepon ditutup dan disitu Jason kayak, buat apa dia tahu? Kenapa dia pengen tahu? Nggak lama setelahnya, kasus Robert ditanganin sama mantan teman kerjanya di Covington and Burling, Eric Holder. Sedikit background tentang Eric, dia kerja di pengadilan tinggi DC sejak tahun 1988 sampai 1993. Dia kemudian jadi pengacara untuk distrik Columbia di bawah pemerintahan Clinton. Dan tahun 1997 dia menjabat sebagai wakil jaksa agung di bawah pemerintahan Clinton. Kemudian selama Barack Obama berkuasa, dia menjabat sebagai jaksa agung. Kemudian di waktu kasusnya Robert terjadi, Eric membuka praktek sendiri sekaligus kerja di Covington and Burling. Joe, Victor, sama Dylan kemudian juga didampingin sama tim pengacara yang juga terkenal dan mahal. Makanya waktu itu, tim pembela mereka bertiga disebut sebagai tim pengacara jutaan dolar. Bahkan saat itu di wilayah DC, pengacara mereka bertiga ada di urutan pertama sebagai pengacara yang selalu berhasil memenangkan kliennya untuk kasus pembunuhan. Jadi ini kasus yang benar-benar bikin pengacara besar sama pengacara besar saling berhadapan. Dan ini kayak kasusnya Fotis nggak sih? Meskipun itu bukan antara pengacara besar sama pengacara besar saling berhadapan, tapi itu kayak si kaya sama si kaya saling berhadapan. Kalau di Indonesia kayak kasusnya Kopi Cyanida nggak sih? Si kaya sama si kaya saling berhadapan dan ya udahlah habis-habisan lah di situ mencari kebenaran yang sebenarnya gitu. Terus setelah Joe, Victor, sama Dylan dipegang sama tim pengacara mereka ini nggak pernah lagi dipanggil sama pihak kepolisian. Semuanya dilakuin sama pengacara mereka. Jadi misal polisi butuh sesuatu, pengacara mereka yang bakalan datang dan mewakili mereka bertiga. Kemudian 3 bulan setelah meninggalnya Robert, pengacaranya Dylan melapor ke polisi kalau udah terjadi pencurian di rumah yang Joe, Victor, sama Dylan tempati. Rumah yang jadi tempat Robert meninggal. Dan dengan hal itu polisi langsung melakukan pemeriksaan karena di pikiran mereka kali aja pelakunya adalah orang yang sama. Pelakunya kemungkinan
besar adalah orang yang juga menusuk Robert. Mungkin. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata orang yang mencuri barang-barang di rumah Joe Victor sama Dylan 3 bulan setelah meninggalnya Robert adalah adiknya Joe sendiri, Michael Price. Dan Joe, dia nih sama sekali nggak pernah ngebahas tentang adiknya di depan polisi selama dia diperiksa untuk kasusnya Robert. Mungkin kalau Michael emang nggak ada hubungannya, nggak apa-apa. Tapi masalahnya pada saat itu setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Michael punya kunci rumahnya Joe. Jadi dia bisa keluar masuk rumahnya Joe. Dan pada saat itu, Michael ada dalam kelas untuk jadi seorang flebotomis. Yang karena hal ini dia bisa keluar masuk rumah sakit, dia juga punya akses untuk mengambil obat-obatan di rumah sakit, termasuk saksi Neil Collins. Michael, dia nih bener-bener niat banget untuk jadi seorang flebotomis. Dia nggak pernah sama sekali bolos di kelasnya, dia selalu hadir di kelasnya. Yang entah gimana, pada malam meninggalnya Robert, dia justru nggak hadir. Jadi semuanya bener-bener kebetulan yang nggak kebetulan sama sekali. Pada malam 2 Agustus, Robert pertama kali menginap di rumahnya Joe dan dia meninggal karena ditusuk sama seseorang yang entah siapa itu. Kemudian Michael yang adalah adiknya Joe, dia pertama kalinya nggak hadir di kelasnya. Kemudian Joe, dia juga lupa untuk kunci pintu belakang. Yang semuanya bener-bener dilakukan untuk pertama kalinya dan entah gimana tragedi itu kemudian terjadi. Kebetulannya tuh terlalu nggak kebetulan gitu. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan apakah ada sinyal HP-nya Michael di sekitar rumahnya Joe pada malam meninggalnya Robert, yang ternyata nggak ada. Dan ini sama kayak kasusnya Fotis, ya kan? Fotis Dulos. Sinyal HP nggak menentukan kalau orang tersebut ada di sana atau enggak. Bisa aja Michael emang ada di sekitaran rumahnya Joe dan dia nggak bawa HP-nya. Bisa aja. Kayak Fotis yang dia ada di rumahnya Jennifer, tapi HP-nya dia tinggal di rumahnya. Bisa aja, ya kan? Tapi kemudian pacarnya Michael kasih tahu ke polisi kalau pada malam itu Michael bareng sama dirinya. Jadi udah setelahnya Michael dilepas karena nggak ada bukti apapun yang bisa menjerat dia untuk dikaitkan dengan kasusnya Robert. Setahun setelah kematian Robert pada 6 Agustus 2007, Eric Holder mengadakan konferensi pers untuk Kathy. Yang di situ Kathy kemudian bilang sama si pembunuh, dirinya kasihan sama si pembunuh karena hidup dengan kenyataan, menyembunyikan diri mereka yang adalah pembunuh. Kathy kemudian mendesak si pembunuh untuk membebaskan beban di hati mereka dan mengakui perbuatan mereka. Selanjutnya, Eric maju dan dia dengan jelas keluarin omongan untuk Joe, Victor, dan Dylan. Minta sama mereka bertiga untuk maju dan kasih informasi lain yang mereka tahu tentang kejadian pada malam itu. Karena jelas-jelas dan udah pasti ada hal lebih banyak yang terjadi pada malam itu. Tapi hal ini sama sekali nggak ada gunanya karena mereka bertiga tetap bertahan dengan kisah penyusup mereka. 27 Oktober 2008 polisi menangkap Dylan dan waktu itu polisi kayak berusaha ambil keterangan dari Dylan, berusaha buat dia buka suara, tapi Dylan bertahan dengan ceritanya kalau Robert memang diserang sama penyusup. November 2008 polisi juga kemudian mendapatkan surat perintah penahanan atas Joe sama Victor karena menghalangi keadilan, tapi nggak lama setelahnya mereka dibebaskan. Kemudian 1 bulan setelahnya Dylan juga dibebaskan. Dan sambil nunggu persidangan untuk tuduhan menghalangi keadilan, mereka bertiga dipakein perangkat pemantau elektrik dan punya jam malam. Pada bulan Desember, dakwaan mereka ditambah dengan tuduhan konspirasi yang menghalangi keadilan dan merusak bukti fisik. Kemudian selama waktu ini, Joe udah nggak tinggal di DC, dia pindah ke Miami, Florida bareng sama Victor dan Dylan. April 2009, kasusnya Robert dipegang sama pihak jaksa dan pihak jaksa mengeluarkan 2 bukti baru terkait kasus ini. 2 bukti ini adalah 2 email terakhir yang Robert buat pada malam kematiannya dan 2 email tersebut ada di draftnya. 1 email disimpan pada pukul 11 lewat 5 menit malam dan 1 lagi disimpan pada jam 11 lewat 7 menit malam. Yang isi email tersebut, 1 untuk teman kerjanya, yang di situ Robert mengkonfirmasi kalau besok mereka bakalan makan siang bareng. Kemudian email kedua untuk Kathy, yang isinya Robert bilang kalau dirinya baru aja selesai mandi dan bakalan pergi tidur. Dan kedua email itu yang harusnya dikirim pada malam itu justru nggak terkirim. Yang pada saat itu pihak jaksa percaya kalau Robert pasti udah diganggu sama sesuatu, makanya dia nggak sempat untuk mengirim 2 email tersebut. Persidangan Joe, Victor, sama Dylan digelar pada pertengahan tahun 2010 dan 5 hari sebelum persidangan mereka dimulai, pengacara mereka mengajukan mosi biar kasus ini nggak diadili di pengadilan juri. Jadi nantinya biar hakim aja yang kasih keputusan untuk kasus ini. Dan mosi ini dikabulkan. 18 Mei 2010 sidang mereka bertiga dimulai dan jaksa di kasus ini kemudian berusaha untuk membuktikan kalau mereka bertiga memang menutupi kasus pembunuhan Robert. Jadi jaksa kemudian menyerahkan bukti-bukti yang dia punya pada saat itu, kayak nggak ada hal apapun yang bisa membuktikan kalau ada penyusup pada malam itu. Kemudian tentang TKP yang bersih, nggak ada tanda-tanda perlawanan, darah Robert yang harusnya ada banyak di TKP tapi nggak ada. Terus tentang pisau yang Joe bilang adalah senjata pembunuhan tapi ukurannya beda dan justru lukanya Robert cocok dengan pisau Dylan yang hilang. Tapi
semua bukti yang jaksa bawa pada saat itu yang udah kita bahas dari tadi, justru hakim tolak. Selanjutnya, pengacaranya Joe, Victor, sama Dylan maju dan dia bilang kalau sebenarnya polisi dan jaksa nggak memiliki apapun yang bisa dijadikan bukti untuk menjerat kliennya sebagai pelaku atas apa yang terjadi sama Robert. Dan satu-satunya alasan mereka menjadikan kliennya sebagai pelaku karena mereka adalah gay, karena mereka punya hubungan 3 arah, karena mereka punya gaya hidup yang seperti itu, yang menurut mereka itu tuh cocok untuk dijadikan sebagai pelaku atas apa yang terjadi sama Robert. Kita semua tahu alasannya bukan itu. Kita tahu kalau mereka punya banyak hal yang mencurigakan di sekitar mereka, dan kalaupun mereka bukan gay dengan keadaan mereka yang seperti itu, semua orang tetap bakalan curiga sama mereka. Selanjutnya, pengacara mereka juga membawa saksi lain yang adalah tetangganya Joe. Jadi kan rumahnya Joe nih kayak misal di tengah-tengah sini. Nah sebelumnya yang kasih kesaksian adalah pasangan lansia yang ada di rumah sebelah sini, dan sekarang yang kasih kesaksian adalah tetangga yang sebelah sini. Dan tetangganya ini bilang kalau pada malam 2 Agustus, housekeeper-nya atau penjaga rumahnya tuh menginap di rumahnya pada malam itu. Jadi menurut kesaksian si housekeeper ini, pada 3 Agustus pagi, waktu dirinya bangun, dirinya langsung pergi ke arah belakang, ke area belakang rumah, yang di sana dia kemudian ngelihat kotak pasir yang ada bekas sepatunya. Dan waktu housekeeper ini tahu tentang apa yang terjadi sama Robert, dia kemudian buru-buru pergi ke polisi yang ada di rumahnya Joe pada saat itu. Dan dia kemudian cerita tentang apa yang dirinya temukan. Dan polisi yang mendengar kesaksiannya langsung menepis omongannya dan kemudian bilang kalau kami udah tahu siapa yang ngelakuin ini. Kemudian tentang nggak adanya darah di TKP, dokter yang sebelumnya memeriksa Robert kan bilang kalau Robert kehilangan sepertiga darahnya, dan di situ dia benar-benar heran kenapa bisa di TKP nggak ada darahnya. Nah di pengadilan, pengacaranya Joe, Victor, sama Dylan kemudian membawa dokter mereka, yang si dokter ini kemudian memberikan versi lain tentang apa yang terjadi sama Robert dan kenapa darahnya nggak ada. Dan dokter yang dibawa sama pihaknya Victor, Joe, sama Dylan kemudian bersaksi kalau Robert mengalami luka tusukan tepat di jantungnya, itu kemudian ngebikin dia mengalami pendarahan internal, makanya darahnya itu nggak keluar. Aku nggak tahu hal apapun tentang medis, coba kalian lebih paham tentang hal ini. Mungkinkah orang ditusuk di dadanya, tepat di jantungnya, terus di perutnya ada 2 tusukan juga dan darahnya nggak keluar. Kemudian tentang pisau yang Joe bilang adalah senjata pembunuhan, sementara pisau tersebut nggak cocok dengan lukanya Robert, dan justru lukanya Robert lebih cocok dengan pisau yang hilang dari kamarnya Dylan. Di situ pengacaranya mereka bertiga kemudian membawa ibunya Dylan sebagai saksi, yang si ibunya Dylan ini kemudian bilang kalau dirinya adalah orang yang membeli 1 set pisau tersebut, dan dalam 1 set pisau tersebut ada 3 buah atau 3 jenis pisau. Dan dirinya kemudian kasih pisau tersebut ke Dylan, tapi nggak dalam keadaan utuh, dia cuma kasih 2 dari 3 pisau. Dalam 1 set itu, dia cuma kasih 2 bagian. Sementara satunya, yang selama ini orang-orang pikir menghilang atau dihilangkan, dirinya simpan. Jaksa kemudian menekankan kalau omongan ibunya Dylan tuh sama sekali nggak bisa dipercaya, karena pisau tersebut nggak pernah dibawa sama ibunya Dylan. Nggak ada yang bisa membuktikan kalau ibunya Dylan memang memiliki pisau yang menghilang atau yang nggak ada dari 1 set pisau yang ada di kamarnya Dylan. Bulat nggak sih ngomongku? Kemudian selanjutnya tentang cairan Robert yang ditemukan di lubang belakang bahkan rektumnya. Di situ pengacaranya mereka bertiga bilang kalau hal tersebut adalah normal, hal tersebut nggak membuktikan apa-apa. Karena air mani sama urin biasanya emang dikeluarin oleh pria sebagai bagian dari postmortem. Aku nggak pernah belajar kesehatan, aku nggak tahu apapun tentang hal ini. Jadi kalau kalian mungkin ada yang lebih tahu tentang hal ini, apakah normal seorang pria mengeluarkan hal seperti itu waktu dilakukan postmortem? Coba kalian lebih paham tentang hal ini, gimana komennya? 29 Juni 2010, Hakim bilang kalau dirinya percaya Joe, Victor, sama Dylan menyembunyikan informasi terkait apa yang terjadi sama Robert dan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Hakim juga bilang kalau dirinya percaya dengan kepastian moral kalau mereka bertiga bertanggung jawab atas kematian Robert. Tapi nggak ada cukup bukti di sana yang bisa memberatkan posisi mereka. Dan karena hal ini, Dylan, Joe, sama Victor dinyatakan nggak bersalah dan dibebaskan. Kayak udah nggak bisa gimana-gimana, akhirnya Katie mengajukan wrongful death lawsuit karena mereka yang menghancurkan bukti, berkonspirasi untuk menutupi apa yang terjadi pada malam itu, buang-buang waktu dengan bersihin semua hal di TKP dan menyamakan versi cerita mereka tentang kejadian pada malam itu sampai akhirnya Robert meninggal karena mereka telat telepon 911, dan Katie kemudian menuntut sebesar $20 juta. Hal ini kemudian diselesaikan di luar sidang, jadi aku nggak tahu gimana penyelesaiannya dan apa yang Katie dapatkan dari mereka bertiga. Apa yang Katie sepakati? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Kemudian, selain hal-hal yang udah aku sebutkan tadi, ternyata tuh banyak hal yang ditutupi atau sebenarnya banyak hal yang aneh dari penyelidikan kasusnya Robert. Jadi aku mikir kalau mungkin polisi benar-benar melakukan kesalahan di rumahnya Joe, yang mereka nih merusak bukti-bukti fisik di sana sampai akhirnya nggak bisa diambil sampel apapun. Kemudian pihak medisnya juga telat untuk melakukan
pemeriksaan apakah ada saksinilkolin atau enggak di tubuhnya Robert. Awalnya aku mikir itu emang bener-bener kesalahan, tapi setelahnya banyak banget kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang pertama, HP-nya Robert tuh ternyata nggak pernah diperiksa apakah ada sidik jari orang lain atau enggak di HP tersebut. Kemudian, HP tersebut kan awalnya dipegang sama polisi. Terus sama mereka, itu HP diserahkan ke Secret Service. Tapi ternyata Secret Service bilang kalau mereka nggak pernah menerima HP tersebut. Jadi selama waktu itu HP-nya Robert tuh ada di mana? Terus tiba-tiba itu HP udah ada di tangannya polisi lagi. Kemudian tanggapan orang-orang untuk hal ini terbagi jadi dua. Jadi beberapa orang bilang kalau mereka bertiga bisa lepas dari hal apapun yang bisa menjerat mereka sebagai pelaku atas meninggalnya Robert karena mereka punya uang. Mungkin aja mereka ngelakuin sesuatu di belakang itu. Makanya banyak banget kesalahan yang terjadi selama proses penyelidikan. Kemudian beberapa orang lagi beranggapan kalau polisi nggak menyelidiki kasus ini dengan serius karena si korban adalah orang Cina Amerika, sementara lawannya adalah orang berkulit putih. Beda ceritanya kalau korbannya adalah orang berkulit putih, sementara orang yang dicurigai adalah orang-orang Cina Amerika. Jadi gini, kasus untuk Robert, gimana menurut kalian? Apakah kalian curiga sama mereka bertiga? Atau sama Michael? Ketambahan Michael jadi 4 orang? Atau kalian juga berpikir kalau mereka nggak bersalah? Dan mereka cuma dituduh karena mereka adalah gay dan mereka punya cara hidup yang seperti itu yang menurut beberapa orang kebanyakan menyimpang. Aku tahu dari awal aku udah arahin kasus ini kayak seolah-olah Victor, Joe sama Dylan adalah pelakunya, padahal masih belum diketahui apakah emang benar mereka adalah pelakunya atau enggak. Tapi siapa coba yang nggak curiga sama mereka? Kenapa Victor, Joe, Dylan nggak jujur aja tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Dan ini kasus nggak bakalan pernah terungkap sebelum mereka bertiga ngomong tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Atau mungkin Michael yang tahu sesuatu dia bakalan ngomong kayak gitu kan. Dan terlepas dari omongan pengacaranya mereka bertiga yang bilang kalau mereka bertiga dituduh karena mereka adalah gay, mereka punya hubungan 3 arah, semua hal benar-benar mengarah kalau mereka bertiga tahu sesuatu, tapi mereka bertiga menyembunyikan sesuatu. Itu sebenarnya dipermasalahin ya kan, bukan karena orientasi seksual mereka, tapi karena mereka emang menyembunyikan sesuatu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Dan kalian, apa yang kalian pikirkan tentang kasus ini? Gimana menurut kalian? Apakah ada hal-hal aneh lainnya yang kalian lihat dari kasus ini? Jadi segini kasus untuk hari ini. Makasih kalian udah nonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya. Bye!